Pemirsa, wacana penghapusan tunggakan BPJS kian kencang. Penghapusan atau pemutihan tunggakan BPJS dinilai akan membuat penunggak kembali membayar iuran yang justru baik untuk BPJS itu sendiri. Lalu mengapa tidak segera direalisasikan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai 7,6 triliun rupiah. Rencana ini mulanya dibicarakan dalam rapat dengar pendapat antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dengan Komisi 9 DPR. Komisi 9 menilai pemutihan tunggakan BPJS akan memberikan masyarakat bawah layanan kesehatan kembali. Selain itu, dengan pemutihan, mereka bisa kembali membayar iuran. Namun Komisi 9 DPR menekankan bahwa pemutihan hanya berlaku sekali. Jika menunggak lagi, maka tidak akan ada pemutihan kedua. Untuk kelas 3 yang dianggap setengah mampu, yang banyak sekarang ini menunggak, ya. Nah, itu perlu diberesin. Karena kalau semua peserta kelas 3 yang nunggak itu dibiarkan, kan mereka tidak bisa mendapat akses pelayanan publik kesehatan, tentang kesehatan. Maka kami di Komisi 9 meminta kepada pemerintah untuk yang kelas 3 yang setengah mampu dan menunggak ini untuk dapat diputihkan agar mereka bisa kembali menjadi peserta BPJS, membayar gitu ya, membayar lagi tapi tidak membayar tunggakan yang memang cukup besar. Nah, itu yang diharapkan oleh Komisi 9. Karena kalau dibiarkan menunggak pun juga nggak ada fungsinya. Bagi BPJS juga merugikan, ya, bagi pemerintah juga rugi, bagi masyarakat juga rugi. Mereka tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan publik, ya, karena menunggak. Tapi juga BPJS kan juga tetap nggak bisa dapat duitnya, karena mereka nggak punya uang untuk bayar tunggakan. Maka diharapkan tunggakan-tunggakan tersebut diputihkan. Tetapi tidak bisa, pemutihan itu tidak bisa berlaku 2 kali, cukup 1 kali. Kalau masih juga ketika diaktifkan kembali dan diputihkan masih juga nunggak, ya apa boleh buat, mereka nggak akan bisa mendapatkan akses pelayanan publik di bidang kesehatan. Mengenai rencana pemutihan tunggakan BPJS ini, Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan rencana penghapusan tunggakan masih dalam tahap kajian. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi membebani anggaran negara jika tidak diperhitungkan secara matang. Pemutihan BPJS itu rencananya udah sampai mana sih, Mas? Pemutihan tunggakan BPJS? Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Iya. Berarti itu akan segera diproses gitu? Benar artinya ada pemutihan tunggakan BPJS? Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan gitu. Mohon sabar menunggu. Oke, terima kasih. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar menilai, apabila kebijakan pemutihan tunggakan BPJS betul dilakukan, maka merupakan langkah positif yang patut disambut baik. Sebab ini akan memberi harapan baru bagi jutaan peserta mandiri yang selama ini terhambat mendapatkan layanan JKN. Timbul mengatakan, tunggakan iuran selama ini menjadi penyandera bagi peserta mandiri, terutama di kelas 3. Banyak dari mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaannya non-aktif. Ya, memang kebijakan penghapusan tunggakan iuran itu sangat baik, ya. Karena memang selama ini ada 15 juta peserta mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mayoritas kelas 3 memang tersandera oleh tunggakan iuran yang sudah besar. Sehingga ketika dia mau bayar, dia akan mengalami kendala. Nah, jadi penghapusan ini menurut saya sangat baik. Pertama, mengembalikan hak konstitusionalnya peserta mandiri yang menunggak supaya bisa menjadi peserta aktif kembali. Dan kedua, dengan
membayar iuran tanpa ada sandera dari tunggakan iuran, maka akan menambah pendapatan iuran JKN supaya JKN bisa lebih baik cash flow-nya. Pemutihan tunggakan BPJS juga akan memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab sebelumnya pemerintah sudah memberi taks amnesti bagi penunggak pajak besar. Jadi ada juga rasa keadilan yang dibuat, yaitu waktu kemarin beberapa waktu yang lalu ada teks amnesti untuk orang kaya. Sekarang bagaimana keadilan untuk peserta mandiri yang selama ini menunggak bisa diputihkan tunggakan. Nah, tentunya saya berharap tidak hanya 15 juta peserta mandiri, tapi bagaimana juga bisa menyasar 40 juta peserta PBI yang selama ini dinonaktifkan, supaya 40 juta peserta PBI penerima bantuan iuran yang merupakan rakyat miskin dan tidak mampu ini dikembalikan menjadi peserta aktif, sehingga 15 dan 40, 55 juta kembali menjadi peserta aktif. Tentu kabar akan adanya pemutihan atau penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menjadi kabar baik bagi masyarakat. Sebab jutaan anggota masyarakat selama ini tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena tunggakan BPJS yang terus bertambah tiap bulannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.